warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga masih dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, tetap semangat selalu. Nah anak, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, kita baca basmalah bersama-sama supaya kegiatan kita selama satu hari ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan apa saja kegiatan yang akan kita lakukan dalam satu hari ini. Yang pertama, seperti biasa kalian melaksanakan ikrar, doa, dan tadarus. Kemudian yang kedua, anak-anak menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan bimbingan orang tua. Kemudian yang ketiga, kita masuk ke pembelajaran hari ini yaitu tentang tematik tema 5, subtema 3 yaitu tentang sikap kepahlawanan. Yang keempat, anak-anak bisa istirahat sejenak. Kemudian setelah itu anak-anak silakan melaksanakan sholat zuhur. Kemudian yang terakhir, menyanyikan lagu nasional Maju Tak Gentar dan diakhiri dengan doa penutup. Oke, langsung saja kita masuk ke materi hari ini yaitu tentang tema 5 tentang pahlawanku, di subtema 3 yaitu tentang sikap kepahlawanan, masuk di pembelajaran yang ke-1. Apa saja materinya? Kita simak berikutnya. Nah, sebelum anak-anak lebih jauh mempelajari materi hari ini, anak-anak harus mengetahui apa tujuan kita mempelajari materi tersebut. Nah, yang pertama, siswa dapat menuliskan informasi berdasarkan gambar pahlawan nasional. Kemudian yang kedua, siswa mampu mengidentifikasikan sikap-sikap kepahlawanan berdasarkan teks bacaan. Dan yang ketiga, siswa dapat melakukan percobaan dengan cermin datar, cermin cekung, dan cermin jempol. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Nah, anak-anak, di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 71, Allah sudah menjelaskan, yang di sini artinya, hai orang-orang yang beriman, bersiap siagalah kamu, dan majulah ke medan pertempuran berkelompok-kelompok atau majulah bersama-sama. Nah, dari sini, dari ayat ini, sudah menjelaskan bahwa kita harus meniru sikap kepahlawanan di antaranya yaitu apa? Berani, kemudian rela berkorban, pantang menyerah, dan masih banyak lagi. Oke. Subtopik yang pertama yaitu menuliskan informasi berdasarkan gambar pada tabel. Nah, di sini Ibu akan menanyakan salah satu tokoh pahlawan nasional. Ada yang tahu ini gambar siapa? Ya, jawabannya betul sekali. Beliau adalah Kapitan Patimura. Oke anak-anak, ketika kalian melihat gambar, kalian disuruh menuliskan informasi. Nah, bagaimana kalian bisa menuliskan informasi? Ya, tentunya kalian harus mencari dari sumber-sumber lain, bisa dari buku, dari internet. Nah, apa saja yang bisa kalian temukan dari situ. Nah, setelah nanti informasinya kalian tuliskan di tabel yang sudah tersedia. Nah, contohnya ini, Kapitan Patimura. Informasi yang bisa kita tuliskan adalah nih. Yang pertama, Kapitan Patimura merupakan salah satu pahlawan Indonesia yang berasal dari Maluku. 2. Kapitan Patimura berjuang dengan gigih saat melawan Belanda. Mungkin masih banyak lagi informasi yang bisa kalian dapatkan. Kemudian di sini Ibu akan menampilkan atau menayangkan sebuah teks bacaan itu tentang Kapitan Patimura. Nah, dari sini nanti anak-anak dituntut untuk bisa mengidentifikasikan sikap kepahlawanan apa saja yang bisa kita tiru dari beliau. Nah, ini nanti anak-anak bisa membaca lebih lanjut setelah ini ya. Itu nanti kalian baca lebih cermat, kemudian kalian identifikasikan sikap apa saja yang bisa kalian
tiru dari sini. Nanti silahkan kalian tuliskan di LKPD yang sudah Ibu sediakan. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang cermin. Apa itu cermin? Nah, anak-anak pasti tidak asing dengan benda ini. Cermin merupakan salah satu benda yang dapat memantulkan cahaya. Nah, cahaya yang dipantulkan oleh cermin itu merupakan salah satu contoh pemantulan teratur. Kenapa? Karena cermin itu sifatnya datar. Jadi, cahaya yang dipantulkan pun akan teratur. Nah, berdasarkan bentuk-bentuknya, cermin dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada cermin datar, 2 cermin cekung, dan yang ketiga cermin cembung. Untuk lebih jelasnya kita akan bahas satu persatu. Sifat-sifat bayangan dari setiap jenis cermin. Yang pertama kita bahas adalah cermin datar, yang setiap hari kalian pakai untuk mengaca atau contohnya kaca rias. Nah, sifat bayangannya yang pertama, nanti kalian silahkan amati. Yang pertama, ukuran besar dan tinggi bayangan sama dengan ukuran benda. Kemudian yang kedua, kenampakan bayangan berlawanan dengan benda. Misalnya, tangan kananmu akan menjadi tangan kiri bayanganmu. Yang selanjutnya, bayangan bersifat semu atau maya, artinya bayangan dapat dilihat di dalam cermin tetapi tidak dapat ditangkap oleh layar. Contohnya yaitu cermin rias. Nah, sudah tidak asing lagi ya. Oke, yang selanjutnya, nah ini contoh cermin rias. Untuk cermin datar tadi ya. Ini sifat-sifat bayangannya. Ukuran bayangan sama dengan ukuran benda, kanan kiri bayangan terbalik dengan benda, kemudian bayangannya tadi bersifat apa? Bersifat semu. Nah, yang kedua ada cermin cekung. Bagaimana sifat bayangan yang terbentuk? Yang pertama, jika benda berada dekat dengan cermin cekung, bayangan benda bersifat tegak, diperbesar, dan semu. Kemudian yang kedua, jika benda berada jauh dengan cermin cekung, bayangan benda bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Contohnya adalah bagian cekung sendok makan, lampu senter, dan lampu mobil. Nih, anak bisa lihat di sini gambarnya. Yang pertama yaitu sendok bagian dalam. Kemudian ini contoh lampu mobil. Dan yang ketiga ada lampu senter. Cermin yang ketiga yaitu cermin cembung. Bagaimana sifat bayangan yang terbentuk? Kenampakan bayangan pada cermin cembung yaitu semu atau maya, tegak dan diperkecil dari ukuran benda yang sebenarnya. Jadi bayangan kita akan terlihat lebih kecil di dalamnya. Nah, contohnya yaitu bagian cembung sendok makan dan kaca spion. Ya. Nah, bagian melengkung luarnya dari sendok, dan ini ada contoh dari kaca spion. Nah, untuk lebih jelasnya, anak-anak setelah ini bisa melihat video tentang sifat-sifat bayangan pada cermin. Nah, di sini sudah guru cantumkan linknya. Silakan nanti anak-anak lihat kembali, kalian cermati bagaimana sifat bayangan yang terbentuk. Oke anak-anak, akhirnya pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jika nanti ada pertanyaan, silakan bisa disampaikan melalui WA Group. Oke, kita akhiri dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah ini anak-anak bisa membuka LMS-nya ya. Nah,
Ibu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah, dan tetap semangat selalu. Sampai berjumpa.